supaya kita tidak membangun generasi yang munafik. Di sekeliling kita ini udah banyak kemunafikan. Makanya ayat ini berkata, hormati semua orang, kasihi saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Dimulai dari keluarga. Nah, hari ini temanya adalah rasa hormat, sikap hormat, dan kasih di dalam keluarga. Kita bersyukur Alkitab ini sangat lengkap. Dari zaman dulu Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel. Kalau saudara ikuti perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, belum ada Alkitab zaman itu. Jadi hanya Musa yang mendengar suara Tuhan, lalu Musa sampaikan ke bangsa itu, lalu mereka mengerti. Jadi saudara bayangkan ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, di tengah perjalanan, ketika mereka ada masalah, ketika mereka ada persoalan antara mereka, ini ribuan orang datang ke Musa memohon petunjuk. Musa, ini kita ada masalah, apa yang harus kita selesaikan, bagaimana ini? Musa bilang, aku tanya Tuhan dulu. Musa tanya dulu sama Tuhan, lalu Tuhan itu baru kasih tahu ke Musa, orang Israel itu harus begini. Lama-lama saudara, kan Musa capek nggak saudara? Capek. Tapi bangsa ini rindu untuk dituntun. Akhirnya Tuhan menurunkan 10 perintah Allah. Kasih tahu sama bangsa ini loh aturan dan hukum-hukumku, mereka harus ikut supaya hidup mereka sejahtera di bumi. Kenapa ada firman Tuhan? Kenapa ada hukum-hukum Tuhan? Supaya kita ikuti. Karena waktu kita ikuti, maka hidup kita aman, hidup kita sejahtera. Dikatakan oleh firman Tuhan, ini hukum-hukumku. Saudara, kita bersyukur punya Alkitab. Semua diatur di dalam Alkitab. Tidak ada yang tidak ada di Alkitab. Hidup berkeluarga, hidup berumah tangga ada. Bahkan firman Tuhan berkata, aku menulis hukum-hukumku di dalam hati nurani manusia. Jadi sebenarnya saudara tidak usah baca Alkitab pun, tidak usah tanya pendeta pun. Sebenarnya hati nurani saudara tahu mana yang dosa, mana yang bukan. Iya apa ya? Kemarin ada bapak-bapak konseling, Bu. Jadi saya mau konseling nih, Bu. Saya tuh kan sama istri hubungannya agak tidak enak. Nggak tahu kenapa, pokoknya jadi renggang. Akhirnya saya coba-coba download aplikasi cari-cari kenalan di dunia maya. Semoga bapak-bapak di sini tidak download itu ya. Lalu saya iseng, Bu. Saya kenalan dengan seorang perempuan. Setiap malam karena saya sama istri sudah tidak harmonis hubungannya, ya saya cari-carilah, Bu. Ya namanya juga laki-laki. Akhirnya saya sering curhat, kita ngobrol, kita ini, lalu mulai terikat dengan emosi. Karena tiap hari chatting. Lalu kami mulai membangun hubungan. Tapi Bu, ya saya tahu itu dosa karena saya sudah tidak sejahtera lah. Perempuan ini mengejar saya terus. Saya mau putusin, dia nangis, Bu. Terus pertanyaannya sama saya itu gini, bagaimana menurut Ibu? Ya saya nggak balas lah saudara ya. Saya nggak balas, saya cuma baca. Dalam hati saya ini yang nanya orang goblok. Terus dia balas gini, dia balas gini, kok nggak direspon? Saya balas, Pak, nggak usah tanya yang kayak begini ya. Nggak ada masalah yang lebih penting yang Bapak tanyakan kepada saya. Sebenarnya itu hatimu tahu bagaimana kamu harus bersikap. Ngapain Bapak tanya sama saya, bagaimana menurut Ibu mau saya tinggal, dia nangis. Coba saudara, orang Kristen model begini nih. Makanya saya bilang nih, kalau ketemu model begini nih, kita baptis ulang, rendam berapa lama? 15 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Nggak penting banget. Nanya sama saya, menurut Ibu bagaimana ya? Saya putusin, dia nangis, Fred. Jangan tanya yang begitu, saudara, nggak saya jawab. Ya, yang lebih penting tuh tanya. Jangan tanya tidak bermutu. Sebenarnya hatimu tuh tahu. Orang Kristen bodoh. Siapa yang Tuhan bilang orang bodoh? Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan tuh bodoh. Mau setinggi apapun sekolah saudara, setinggi apapun kedudukanmu, kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, engkau bodoh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya amin saudara. Orang bodoh itu bukan orang gak sekolah, tapi orang yang model-model begini nih, udah ngerti selingkuh itu udah ada dosa, masih tanya mau putus, ini gimana ya Bu? Nangis dia, Bu.
Ya, makanya saudara, kita bagaimana menghasilkan keluarga yang bisa saling menghormati, saling mengasihi. Masih jauh kalau kita ini masih main-main dengan dosa, kita nggak mau sungguh-sungguh dengan firman. Nah, saya pengen kita baca bersama, buka bersama Kolose pasal yang ketiga. Tuhan mengatur kehidupan berumah tangga orang Kristen. Bagaimana suami harus bersikap, bagaimana istri harus bersikap, anak-anak harus bersikap. Coba kita buka Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 mulai. Kolose 3:18, firman Tuhan berkata begini, kalau kita ikuti ini, sudah aman rumah tangga kita. Ikuti saja. Firman Tuhan berkata, baca sama-sama, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Suami jangan colek istri. Baca itu. Dengar dulu penjelasan saya, jangan terlalu GR dan jangan terlalu pede. Alkitab berkata, istri tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam siapa? Tuhan. Di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan berarti nggak usah. Amin apa amin? Ya, selama suamimu di dalam Tuhan, tunduk kepada dia. Contoh, ada istri yang datang, Bu, saya mau dijual sama suami saya. Dia bilang, kita sudah tidak punya uang, saya mau jual kamu. Saya tidak mau nurut. Dia bilang, baca tuh Alkitab Kolose 3:8, dibilang istri tunduk kepada suami. Saya bilang, itu bukan suami, Bu, itu setan, jangan kau turuti. Dituruti selama di dalam Tuhan. Satu kali ada seorang suami WA saya, Bu, minta tolong kirimi saya ayat yang berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu. Ada ya, Bu, di Alkitab? Oh, ada, Pak. Kenapa? Mau saya kasih ke istri saya. Sebelum saya kasih yang itu kepada bapak, saya kasih dulu ya yang untuk suami. Ya, yang untuk suami ya, baru saya kasih yang untuk istri. Kalau bapak sudah melakukan kewajiban suami, baru bapak layak mengirimi ayat itu untuk istrimu. Apa, Bu, ayatnya? Yuk, baca ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-19. Baca sama-sama, terutama bapak-bapak. 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya bilang, Bapak sudah melakukan ini. Kalau Bapak sudah mengasihi istrimu dan tidak berlaku kasar kepada dia, baru Bapak bisa menuntut istrimu untuk tunduk. Kenapa di dalam sebuah rumah tangga ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena di situ pasti ada suami yang tidak mengasihi istri dan kasar kepada istrinya. Amin apa amin? Gak usah dibantah, ini firman yang ngomong, bukan Debbie Basir. Ya, jadi bapak-bapak, jangan engkau tuntut istrimu untuk tunduk kalau engkau sendiri tidak mengasihi istrimu. Apa itu mengasihi? Alkitab bilang kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu apalagi murah hati. Ini semua harus ada dalam kehidupan suami. Dan engkau berlaku tidak kasar kepada istri, baru engkau bisa tunduk. Tapi kalau ada model suami, kamu baca itu Alkitab ya, istri itu disuruh tunduk loh sama suami. Model begini, bagaimana istri mau tunduk? Hello bapak-bapak. Bapak-bapak bilang amin. Aminnya ini kok loyo ya? Apa karena pakai masker? Atau hatinya tidak rela? Kalau engkau hatimu tidak rela hari ini mendengar ini, bertobat. Siapapun engkau Bapak, nggak peduli pangkatmu apa, nggak peduli jabatanmu apa, engkau harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengatur hidup kita. Jangan mimpi anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang menghormati orang tua di kemudian hari. Kalau engkau menjadi imam yang tidak mengasihi istri dan tidak menghormati, tidak mengasihi istri dan tidak berlaku baik kepada dia. Saya sampai hari ini bangun pagi, saya layani suami saya. Saya bikinin dia minuman yang dia mau. Apa yang saya minum, saya bikin buat dia. Pagi hari saya biasakan sekarang minum rempah-rempah, serai, jahe, kunyit, direbus, pakai madu, jeruk nipis, membersihkan racun. Saya kasih buat suami saya. Apa yang saya makan, saya berikan kepada dia. Kenapa? Karena dia juga mengasihi saya dan tidak berlaku kasar kepada saya. Kenapa ada istri bikin kopi dikasih sianida? Kenapa bapak-bapak? Tolong jawab. Karena di situ pasti ada suami yang berlaku kasar. Kalau ditanya istri, ndak usah tanya-tanya, urusanmu, pokoknya bikinin saya makanan. Ya dikasih sianida lah kau.
karena kelakuanmu kayak begitu. Firman Tuhan itu selalu ada timbal balik. Tidak bisa kau tuntut istrimu tunduk kalau engkau sendiri tidak mengasihi dia. Amin. Mari kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saat kita menikah, saya dan suami saya menikah, kami punya prinsip di dalam pernikahan kami. Prinsip yang kami taruh itu apa? Firman Tuhan. Saya selalu berkata, tidak ada orang cocok di dunia ini, nggak ada. Jadi kalau ada yang belum menikah, kenapa nggak menikah? Belum ketemu yang cocok. Seumur hidup engkau tidak akan menikah, karena tidak ada manusia cocok. Ada di sini yang nikah cocok, angkat tangan. Tidak pernah berantem seumur pernikahan. Kalau ada yang begitu, saya doakan hari ini Anda terangkat hidup-hidup seperti Henok. Ada yang nggak pernah menikah, cocok banget kami, Bu. Nggak ada. Saya sama suami saya sampai hari ini tidak cocok. Tidak cocok kami. Apalagi dia Solo, saya Sulawesi. Semakin tidak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kami, yaitu firman Tuhan. Kenapa orang Alkitab bilang jangan menikah dengan yang tidak seiman? Karena kalau nggak seiman, membangun sebuah nahkoda. Ini kita nih ya, pernikahan itu kan kayak nahkoda nih, kapal. Kita mau bawa kapal ini ke kanan atau ke kiri. Bayangkan kalau nggak seiman, satu mau ke kanan, satu ke kiri, terbelah dua lah kapalmu. Anak-anakmu bingung. Makanya banyak generasi yang hancur. Kenapa? Karena orang tuanya tidak seiman sama-sama. Yang seiman saja belum tentu seimbang, apalagi tidak seiman. Nah saudara, saya dan suami kami punya prinsip membangun pernikahan kami landaskan kepada Tuhan, firman Tuhan. Cara mendidik anak kami pakai firman. Contoh, anak kalau masih kecil bisa nggak dipukul? Bisa, pakai rotan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau membenci rotan terhadap anak-anakmu, engkau jauhkan rotan, maka sudah pasti anak-anakmu menjadi anak-anak gampangan, anak-anak liar. Didik anakmu dengan rotan waktu masih kecil, tapi jangan inginkan kematiannya. Saya waktu anak-anak saya masih kecil SD, saya taruh rotan di pojok situ. Kalau dia nakal, saya pukul di kaki. Waktu kita pukul dia masih kecil, yang sakit tuh kakinya. Tapi kalau udah besar, saudara pukul yang sakit tuh hatinya. Saya bilang sama anak saya, kalau mami udah bilang mandi jam 5 sore, terakhir tuh paling malam jam 5 sore, kamu nggak nurut, ini rotan kena di kakimu ya. Kenapa mami harus pakai rotan? Nih, baca nih Alkitab yang suruh. Saya bacain. Punggung orang bebal meminta pukulan. Jadi kalau sampai mami pukul kamu, itu bukan mami yang mau, tapi kamu yang minta. Karena ayat Alkitab bilang punggung orang bebal meminta pukulan. Kalau sudah dikasih tahu yang benar, kamu nggak dengar, ya terpaksa harus dipukul. Itu cara kami mendidik. Jangan masukin doktrin orang tuamu ke dalam rumah tanggamu. Dengar baik-baik, kenapa banyak terjadi perceraian? Karena mertua ikut-ikutan membangun, menyetir nahkoda rumah tangga anak-anaknya. Kita harus punya prinsip firman Tuhan di dalam keluarga saya dan suami. Maaf, mertua tidak bisa masuk dengan prinsipnya. Mami saya tidak boleh, mama suami saya, mertua saya juga tidak boleh. Maaf, kami sudah punya pedoman membangun rumah tangga. Banyak terjadi kehancuran. Kenapa? Karena ada istri yang datang, Bu, saya ini mau cerai. Kenapa? Mertua saya terlalu ikut campur dalam rumah tangga kami. Dan parahnya suami saya dengerin mamahnya terus. Saya sebagai istri nggak pernah didengar. Alkitab bilang, ketika kita menikah, suami dan istri meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istri atau suaminya. Dalam artian apa? Ini sudah sebuah keluarga baru yang harus kita bina, kita bangun dengan prinsip-prinsip kebenaran firman. Kemarin ada yang konseling, Bu, saya digugat cerai suami saya. Saya tidak pernah mau bercerai, tapi suami saya sudah punya selingkuhan. Dan mama mertua saya mendukung hubungan mereka. Karena kata mama mertua saya, ini perempuan lebih baik, dia sering kasih mama duit. Pret nggak? Karena sering dikasih duit, jadi dia pikir ini lebih baik. Dan pelakor zaman now kan lebih pinter, yang dideketi mamahnya. Mamanya dukung. Jadi dia kemarin didorong sama mamanya untuk menggugat cerai saya, Bu. Menurut ibu bagaimana? Nah kalau kayak begini pelik, saudara. Sudah terlanjur menikah,
Kalau dulu belum menikah, konseling sama saya dulu, ya saya suruh tinggal tuh laki-laki. Sudah terlanjur menikah. Kenapa hancur? Mama mertua ikut-ikutan. Kalau hari ini engkau sebagai mertua, tolong bertobat. Jangan terlalu ikut campur di dalam rumah tangga anak-anakmu. Engkau cukup berkata, anak-anakku, mama berdoa untuk rumah tangga kalian. Peganglah firman Tuhan di dalam rumah tanggamu. Jangan berpihak. Jangan saudara ikut-ikutan. Makanya mama itu udah bilang, istrimu itu loh, gini. Bagaimana tidak ribut rumah tangga? Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini di sini, hai suami, engkau harus mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Hai istri, engkau harus tunduk kepada suami. Ayat berikutnya berkata, ini buat anak-anak, supaya kita ini saling menghargai ya. Hai anak-anak, apa kata firman Tuhan di sana? Taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi jangan bilang gini, oh saya kan udah menikah bu, tapi saya suruh taat sama orang tua. Nah ini anak-anak yang masih dalam didikan orang tua, yang belum berkeluarga. Engkau harus taat kepada orang tuamu, terutama di dalam Tuhan. Ya, jadi makanya orang tua, warisan terbaik yang bisa kita tinggal bagi anak-anak kita itu adalah apa? Warisan iman. Berhentilah berteori mengajar anak-anakmu, tapi tunjukkan teladan hidupmu. Kenapa? Karena keteladanan hidup berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan. Bagaimana anak-anakmu belajar tentang iman? Dari kehidupan orang tua. Bagaimana anak-anakmu belajar tentang kebenaran? Dari kehidupan orang tua. Bagaimana mereka belajar tentang kekudusan? Dari orang-orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak menghidupi firman Tuhan, maka sudah pasti keluargamu akan hancur, anak-anakmu akan hancur. Dan Alkitab berkata, didiklah anakmu mulai sejak mereka masih kecil, supaya dia tidak menyusahkan engkau di hari tuamu. Sekarang banyak saudara, orang sudah tua bukannya menikmati hidup, tapi malah stres lihat anak, stres lihat menantu. Bu, anak saya, rumah tangganya, saya ini sudah tua bu, harusnya menikmati hidup, malah saya itu lihat anak-anak saya hidupnya begini. Nah itulah pasti nih saya bilang, dari muda dulu ibu nggak pernah didik mereka kan. Kita harus didik anak-anak kita saudara. Ya anak-anak, taati orang tuamu. Saya yakin waktu suami istri hidup takut Tuhan, tidak mungkin anak-anakmu tidak menghormati engkau. Ini kuncinya, letaknya itu ada pada kita para orang tua. Kita harus belajar untuk taruh dalam hidup anak-anak kita takut akan Tuhan. Saya anak-anak mau pamit keluar, dek, mami tidak tahu kamu di luar seperti apa pergaulannya, tapi ingat, ada Roh Kudus, ada mata Tuhan yang melihat hidupmu, dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Udah, itu saja yang harus kita nasihati. Nggak usah pakai kekerasan, nggak usah pakai apa, lakukan itu. Dan kalau kita suami istri hidup rukun bersama, saya yakin dan percaya anak-anak kita semua hidup rukun bersama. Kenapa banyak anak-anak yang pecah belah? Lah dari suaminya saja sudah tidak hidup rukun bersama. Bagaimana mungkin? Ya makanya bapak-bapak saya berdoa ya di sini. Saya banyak melayani laki-laki remaja yang akhirnya jadi homoseksual, yang jadi lesbian. Mereka melakukan penyimpangan seksual. Kenapa? Karena banyak yang terluka dengan bapak-bapaknya. Ayat ini berkata, 21 bilang apa di sana? Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Buat bapak-bapak secara khusus, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kenapa saudara? Saya pernah share dengan suami ayat ini. Suami saya bilang gini, kenapa nggak ada ibu-ibu ya? Kenapa nggak dibilang, hai ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saya bilang mungkin ya, karena ibu-ibu itu yang mengandung anak itu 9 bulan. Jadi sudah ada ikatan emosi antara ibu dengan anak. Makanya ibu itu semarah apapun dia ke anak, atau dia mukulin anaknya itu nggak bakal sakit hati atau terluka. Kalau nggak kebangetan ya, kecuali memang ada ibu-ibu yang sakit jiwa. Ya, ada ibu-ibu yang mukul anaknya sambil maki-maki, sambil ngutukin. Nah, ini perlu periksa ke psikiater. Mungkin engkau terganggu jiwamu. Tapi kalau ibu masih normal, ya itu mereka nggak akan terluka. Kenapa? Karena kita ini, ibu itu nggak pernah menginginkan anaknya mati. Tapi kalau bapak
Bapak-bapak, apalagi bapak-bapak zaman now ini ya, jarang ketemu anak. Kerja seharian, nanti pulang kalau anaknya nakal, yang dimarahin istrinya. Kenapa anak jadi nakal gitu? Gara-gara kamu ini nggak bisa urus anak. Dengar baik-baik. Masalah mengurus anak dan pembentukan karakter mereka bukan hanya urusan ibu-ibu. Bapak-bapak, sangat penting pengaruh seorang imam di dalam rumah tangga. Makanya Yesus berkata, hai suami, engkau adalah wakil Allah di tengah keluarga dan rumah tanggamu. Kenapa banyak anak-anak terluka dan menjauh dari Tuhan? Karena dia melihat figur bapak di rumah tidak menjadi kesaksian dan contoh. Bapak-bapak, sangat penting untuk engkau membangun hidup yang takut akan Tuhan, supaya keluargamu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, jangan engkau sakiti hati anak-anakmu, apalagi kalau anak lihat bapaknya selingkuh. Wah, itu sudah paling menyakitkan. Saya banyak mengkonseling orang-orang yang hidupnya hancur. Mereka datang dan berkata, apa Bu, saya tidak melihat bapak saya sebagai figur bapak. Jangankan beri saya perhatian dan kasih sayang, Bu, saya terluka melihat perlakuannya kepada mama saya. Makanya saya jadi homo, Bu, sekarang. Makanya saya sekarang lesbi, Bu. Itu terjadi, saudara. Bukan tanpa alasan roh-roh setan itu bekerja dalam keluarga kita dan anak-anak kita. Dosa menjadi penyebab utama. Saya berdoa semua bapak-bapak yang ada di tempat ini menjadi bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Amin. Bukan takut istri, tapi takut Tuhan. Waktu kita berumah tangga membangun sebuah komitmen, ya ada hal-hal yang harus kita buang. Gak bisa Anda menikah tapi Anda masih hidup seperti Anda bujangan. Ada orang yang bilang gini, saya sebelum nikah sama kamu ya, saya bebas tuh sama teman-teman saya pergi kemana aja. Lah kalau kamu mau begitu jangan nikah. Setidaknya di sini saya bertanya nih, ada nggak bapak-bapak yang kalau pergi nggak pernah kasih tahu ke istrinya, nggak pamit, nggak usah angkat tangan. Nanti kita buka lagi kolam baptisan di seberang. Ya, nggak usah angkat tangan. Istri itu Alkitab bilang teman pewaris kerajaan sorga. Jangan engkau sepelekan. Ya, jadi yang menemanimu masuk sorga itu nanti istri. Saudara, ya kalau engkau sudah menikah, maka banyak hal yang harus engkau buang. Salah satunya, engkau pergi pamit dong sama istri. Ya, pamit, bukan hanya pemberitahuan ya. Saya dengan suami begitu. Waktu kami menikah, banyak hal yang harus saya buang. Karena saya menuruti aturan kami di dalam pernikahan. Saya pernah tanya sama suami saya katanya sih, laki-laki itu harus punya sahabat. Mereka harus punya me time. Ya, saya mau tanya sama kamu punya sahabat nggak yang kamu tempat curhat? Dia jawabnya apa? Ya kan sahabatku kamu, tempat curhatku, temanku, sahabatku. Saya pun begitu, saya tidak punya sahabat tempat saya curhat. Tempat curhat saya suami saya. Kita nggak butuh orang lain kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Kristus. Kita berdua suami istri dapat saling menyembuhkan, dapat saling menguatkan, dapat saling bergandeng tangan untuk menghadapi badai yang akan menerpa bahtera rumah tangga kita. Amin, Bapak Ibu. Engkau punya Tuhan, engkau punya firman yang hebat. Jangan biarkan saudara, apalagi dekat-dekat teman, curhat ke teman yang salah. Istri saya itu gini, temannya, bodoh lu, nikah kok sama istri digituin. Nah sudah, yang didengar temennya yang cuma sekali-kali ketemu dibayari kopi lagi. Istri yang tiap hari nyiapin keperluanmu, mendoakan engkau, berdoa bagi keselamatanmu, engkau sia-siakan. Bapak-bapak, bertobat. Demikian juga ibu-ibu. Ya, mari kita mengasihi suami kita. Ya, jangan cuma katanya gini, iya bukan orang bilang ya surga di telapak kaki ibu. Terus surga istri di mana? Di dompet suami. Ya, jangan bilang surgamu di dompet suami. Waktu ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Bertobat saudara, di dalam suka dan duka. Suamimu ada uang, puji Tuhan. Nggak ada uang juga, puji Tuhan, itu sudah pilih-pilihanmu. Berdoa bersama, mengarungi bahtera. Saya dengan suami menikah bukan mulai dari nol, dari min. Dari min kita memulai. Untuk menikah saja nggak punya uang. Saya bilang sama suami, saya tidak mau kamu minta uang keluargamu untuk pernikahan. Saya juga tidak punya keluarga. Saya sudah dibuang dari keluarga saya. Tapi menikah itu bukan soal resepsi, tetapi pemberkatan.
Kalau nggak ada uang, kita cukup pemberkatan di gereja, didoakan, kita ucapan syukur, entah makan mie ayam sama teman-teman gereja. Yang penting tahu bahwa kita sudah menikah. Upload foto, orang tahu, oh sudah nikah. Itu aja kan, daripada menikah utang lagi. Sudah pasti rumah tanggamu jangan menikah karena utang ya. Dulu teman saya, Bu, doakan, lah kapan rencana menikahnya? Iya, lagi cari pinjaman bank. Saya bilang, gak usah kawin kalau kau pinjam di bank, utang. Aduh, kau menikah, hidup ini berat. Belum lagi mikir bayar cicilan gara-gara mau nikah wah-wahan. Belum lagi biaya pretwed. Ya, harus ke Pulau Bali kemana untuk pretwednya aja habis ratusan juta. Ya, begitu afterwed, pret. Saudara, mari kita membangun rumah tangga kita dengan kasih yang dari Tuhan. Ini yang firman Tuhan ajarkan. Ya, kalau semua ini kita lakukan, saya yakin dan percaya, Bapak-bapak, kembalilah kepada Tuhan, kembali kepada anak-anakmu. Sekarang anak-anak itu butuh perhatian. Yesus bilang, kalau kamu tahu kamu ini berdiri di depan siapa, pasti engkau sudah meminta kepadaku air hidup itu. Lalu perempuan ini nggak ngerti apa yang Yesus maksud. Dia menjawab kepada Yesus begini, saudara, ayat yang berikutnya. Ya, dia jawab kepada Yesus di sana. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, ya, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Perhatikan, saudara, orang yang rohnya mati tidak akan pernah mengerti maksud Tuhan. Sekalipun engkau baca Alkitab, makanya saya banyak temui orang konseling, Bu, saya baca Alkitab bolak-balik, nggak ngerti-ngerti maksudnya apa. Kenapa? Karena rohmu mati. Dia nggak ngerti apa yang Yesus maksud. Dia malah ngomong kepada Yesus, emang kamu punya timba? Ini sumur dalam sekali. Bagaimana kamu bisa timba air dan memberikan saya air hidup? Dari mana kamu dapat air? Orang yang rohnya mati tidak akan mengerti perkara-perkara rohani. Dia tidak akan pernah tahu. Buta, saudara, sama sekali. Sekalipun mungkin dia ke gereja, apalagi yang tidak ke gereja. Firman ini berkata, saudara, kata perempuan itu kepadanya, kamu gak punya timba. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12 di sana. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Dia nggak ngerti Yesus ini siapa. Dia bilang, kamu lebih besarkah dari Yakub? Yakub adalah yang memberikan sumur itu kepada mereka. Ya, Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dia bilang. Dan Yakub, anak-anaknya, ternaknya semua sudah hidup dan minum air sumur ini. Lah engkau siapa? Apakah engkau lebih besar daripada Yakub? Dia tidak tahu siapa Yesus itu. Lalu ayat yang berikutnya, saudara, di sana jawab Yesus kepadanya apa? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yesus menunjuk kepada sumur itu. Tetapi ayat yang berikutnya, Yesus berkata kepada dia, ayat yang berikutnya 1, 2, 3, saudara. Yesus bilang apa? Iya. Yesus bilang, ya. Iya, terus nggak apa-apa, baca. Yes, Yesus bilang, kamu minum air sumur ini, kamu haus lagi. Tapi barang siapa yang minum air yang aku berikan, yaitu air hidup, dia tidak akan pernah haus lagi. Bahkan dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air sampai kepada kekekalan, sampai selama-lamanya, bahkan sampai pada hidup yang kekal. Wanita ini rohnya mati, nggak ngerti. Dia tidak mengerti lagi apa yang Yesus bilang. Jadi dia bilang sama Yesus begini, saudara. Coba kita baca sama-sama. Ya, lalu perempuan itu, kata perempuan itu, ya, dia bilang apa, saudara, di sana? Ya, ini layar saya mati soalnya, ya, jadi saya harus. Dia bilang apa, ayat 15, saudara, 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini tidak mengerti makna rohani yang Yesus sampaikan. Dia pikir kalau dia minum air itu, dia akan menjadi mata air. Siapa tahu dia bilang bisa buka usaha air isi ulang. Karena dia menangkap secara logika, wah benar ini Tuhan, kalau engkau kasih air itu sama saya nggak akan haus-haus, malah saya jadi sumber mata air. Berarti berilah kepada saya air itu. Tetapi saudara, yang luar biasa, perempuan ini mau menerima tawaran Yesus. Akhirnya Yesus bilang kepada dia apa, saudara? Kita lanjut ayat yang berikutnya. Yesus berkata kepada perempuan itu, ayat yang
ke-16, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu. Ya, kayaknya agak di luar konteks jawaban Yesus kepada perempuan ini. Yesus bilang, baik, pergi panggil suamimu. Lalu perempuan itu jawab apa, saudara? Baca 1, 2, 3. Dia jawab, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai berapa? Dan yang sekarang ada padamu itu bukanlah dalam hal ini engkau berkata. Saudara, ya, ini ada hubungannya dengan penyembahan yang benar. Yesus adalah Tuhan yang sangat mengerti. Sekarang kita tahu kenapa perempuan ini datang jam 12 siang di saat sumur lagi sepi. Ternyata karena dia sudah menikah 5 kali, dan saat itu dia sedang tinggal dengan seorang pria yang bukan suaminya, alias kumpul kebo. Saudara bisa bayangkan seorang yang sudah bercerai 5 kali datang ke sumur dan dalam keadaan sedang kumpul kebo, maka orang di sumur akan bergosip. Itulah kebanyakan hobinya orang Kristen, tapi di sini tidak. Bilang amin. Oh haleluya. Ya insya Allah. Dia tidak datang ke sumur di saat banyak orang, karena pasti orang akan bicara, tuh udah kawin 5 kali, sekarang kumpul kebo lagi sama suami orang. Tapi Yesus Tuhan yang tahu. Yesus bukan tidak tahu keadaan perempuan ini. Dia seorang wanita yang bukan hanya haus dengan air yang ada dalam sumur itu, tapi dia seorang wanita yang haus dalam seluruh kehidupannya. Dia menikah dengan suami yang pertama dengan harapan bahwa suami laki-laki itu dapat memuaskan dia di dalam segala hal. Mungkin dalam keuangan, di dalam perhatian, kasih sayang. Ketika dia menikah dengan suami yang pertama, suaminya mungkin melukai dia. Dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan dari pernikahan yang pertama. Dan dia berpikir, ternyata apa yang aku rindukan selama ini tidak aku temui dalam pernikahanku. Lalu dia memutuskan untuk bercerai dengan suami yang pertama. Dia gagal 1 kali. Dia coba membangun yang kedua kali. Dia menikah lagi dengan seorang laki-laki. Kali ini dia sudah agak lebih pintar karena sudah punya pengalaman yang pertama, saudara. Dia cari seorang pria, dan saya yakin pasti kriterianya berbeda sama yang dulu, karena dia sudah paham benar. Dia menikah dengan pria yang kedua dengan harapan yang sama. Dia akan membangun sebuah rumah tangga yang berbahagia, dan dia akan mendapatkan kepuasan dari laki-laki itu. Ternyata ketika dia menjalani pernikahan, dia tidak menemukan kepuasan yang dia cari dalam hidupnya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bercerai dengan suami yang kedua. Dia mencoba yang ketiga kali untuk membangun rumah tangga. Dia menikah lagi dengan suami yang ketiga dengan harapan yang sama, dan pasti kali ini dia lebih berpengalaman. Sudah 2 kali gagal, ini yang ketiga. Dia menikah, saudara, dengan sebuah pengharapan bahwa semua kepuasan yang dia cari selama ini akan dia temukan kepada pria yang ketiga. Tapi ternyata keadaan berkata lain. Ternyata hidup itu tidak seindah hayalan-hayalan kita. Apalagi kalau kita membangun angan-angan di dalam konteks kebahagiaan yang salah. Makanya jangan kebanyakan nonton drama, karena hidup ini tidak seindah drama, tapi tidak sesedih juga film India. Ya, kalau nonton drama Korea, suaminya ganteng-ganteng, bawain kita bunga, ibu-ibu mulai berekspektasi, kalau saya nikah suami saya datang bawa bunga, boro-boro bunga bang. Ya, bunga bener aja nggak dibawain. Lalu kita mulai kecewa. Suami saya itu pelit. Ternyata dulu waktu nikah sama saya ganteng sih, Bu, sekarang udah gendut, botak lagi. Awas loh ibu-ibu, ya. Semakin engkau melihat yang lain dan engkau membanding-bandingkan, semakin jauh ya kepuasan itu engkau temukan. Ketika dia berharap membangun pernikahan, dapat suami yang akan membelai-belai dia, akan sayang-sayang sama dia. Ternyata ketika menikah, saya nggak pernah dibelai. Suami saya tuh nggak romantis. Tidak usah angkat tangan ibu-ibu. Saya tahu di sini banyak ibu-ibu yang ngomong, suami saya itu nggak romantis, Bu. Padahal saya pengen dirangkul loh. Tidak semua laki-laki itu sama.
Saya tuh suami saya orang Solo. Kalau di mall saya bilang, saya rangkul dong. Aku tuh nggak biasa loh, orang Solo itu pekewo. Ya udahlah, yang penting ya kita saling tahu, nggak usah memaksakan suami. Jangan bilang ini itu loh suaminya si Anu tuh rangkul ternyata itu selingkuh. Ya, jalani rumah tanggamu dengan apa yang ada. Jangan terlalu banyak menuntut sehingga engkau tidak menemukan kepuasan di dalam rumah tangga. Akhirnya perempuan ini menikah untuk yang kelima kali. Sudah 4 pengalaman dengan harapan yang kelima ini pasti lebih baik. Ternyata yang kelima pun akhirnya gagal di tengah jalan. Yesus berkata, engkau sudah punya 5 suami, dan yang terakhir ini yang ada padamu bukan suamimu. Artinya apa? Mungkin mereka tinggal bersama, tapi perempuan ini memutuskan gak usah nikah dulu daripada nanti cerai lagi. Lo bener gak? Jam 12 siang wanita ini datang ke sumur di saat tidak ada orang. Dia malu dengan penghakiman manusia, karena dia punya masa lalu yang begitu buruk, kelam, dan bagi sebagian masyarakat di situ dia sampah. Tapi Yesus mengerti. Yesus tahu sampai kedalaman hatinya. Yesus sengaja datang di sumur itu di jam 12, di mana saat wanita itu akan datang. Seorang yang datang dengan kehausan, tidak memiliki hubungan yang baik. Kenapa saudara? Karena hubungannya dengan Tuhan rusak, sehingga hubungan dengan semua orang pun rusak. Dengar baik-baik, kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak sehat, maka hubunganmu dengan suami, dengan istri, dengan anak juga akan rusak. Dan itu akan menyebabkan engkau jatuh ke dalam banyak dosa dan kegagalan. Dan engkau akan semakin jauh dan semakin rusak hubunganmu dengan sesama manusia. Tetapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, Dia hidupkan rohmu, saudara. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata kepada perempuan itu, Yesus langsung tembak kepada perempuan ini. Yesus bilang, yes, benar kamu gak punya suami. Dalam hal ini engkau berkata benar, karena sudah 5 suami, dan yang sekarang padamu bukan suamimu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tadi dia berkata kepada Yesus apa? Kamu itu kan orang Yahudi, kenapa minta air sama orang Samaria? Dia tadinya menyebut Yesus seorang Yahudi, ya, bahkan dia bilang kamu gak punya timba. Dia tidak mengerti. Tapi ketika Yesus tahu semua hidupnya, dia kaget. Dia langsung keluar dari mulutnya, sekarang aku tahu engkau itu nabi, yaitu utusan Tuhan. Saudara, jangan pikir Yesus tidak tahu dengan kehidupanmu. Apa saja, bahkan yang ada di dalam hati kita itu Tuhan tahu. Kenapa? Sebab Dia Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia, saudara. Lalu Dia berkata kepada perempuan ini, kita akan coba mengerti ya kenapa keluar ayat 24 tadi. Perempuan itu berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan kepada, ya kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kita tahu, saudara yang mengikuti mesbah doa, kita membahas perjanjian lama dari kitab Kejadian. Bagaimana bangsa Israel kalau mereka akan menyembah Allah, mereka naik ke atas gunung, karena Tuhan hadir di gunung, di tempat yang tinggi. Tapi ketika akhirnya Allah menyuruh mereka membuat bait suci supaya Allah bisa hadir, mereka bangun di Yerusalem. Sehingga orang dari berbagai penjuru akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah di sana. Tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, ya, dia bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung, dan engkau berkata di Yerusalem lah tempat orang menyembah. Tetapi Yesus berkata kepada orang ini, kepada wanita ini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus berkata kepada perempuan itu, akan tiba saatnya dan sudah tiba sekarang waktunya. Engkau akan menyembah bukan lagi di gunung-gunung, engkau tidak lagi harus datang ke Yerusalem di bait Allah, tetapi engkau akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran.
Yesus berkata, engkau menyembah yang tidak engkau kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Dengan kata lain, penyembahan harus berdasarkan pengenalan pribadi akan Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau engkau tidak mengenal siapa Tuhanmu. Dan untuk bisa mengenal siapa Tuhan kita, seringkali kita harus diizinkan masuk di dalam penderitaan. Kenapa? Karena penderitaan akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Ya, hari ini saudara ada hadir bersama kita seorang ibu, nanti malam dia akan bersaksi di mesbah doa spesial saya. Saksikan jam 8 malam. Ya, nanti minggu depan saya suruh dia bersaksi di sini pas jam saya khotbah. Ya, ibu ini mengalami ketakutan yang luar biasa ketika awal pandemi. Takut mati, takut mati, takut mati. Tiap hari bayangan kematian datang. Akhirnya sampai harus ke dokter, minum obat penenang, minum obat tidur. Ya, benar-benar sampai terganggu. Ya, dan sudah pingsan-pingsan, saudara. Sampai dokter juga bilang, Bu, ibu ini udah bukan main-main, sudah sampai kena ke jiwa. Ibu harus cari psikiater. Akhirnya cari psikiater. Ya, karena dia ketakutan luar biasa, sehingga akhirnya dokter memvonis kena autoimun. Orang kalau sakit, stres, itu saudara, imunmu kacau, hormonmu kacau. Ya, sehingga makanya saudara lihat orang-orang yang kena autoimun itu orang-orang khawatir. Bertobat, amin. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Kalau engkau ketakutan, stres, imunmu tuh kacau. Tuhan sudah menciptakan di dalam tubuh kita ini semuanya baik. Tapi kalau engkau ketakutan, engkau ini, maka ya kacau semua, saudara. Ya, karena itu jangan khawatir, jangan takut. Kadang orang tuh makin kaya makin khawatir loh. Di luar sana, di sini tidak ada. Amin. Ya, kadang saya jarang dengar orang miskin kena autoimun. Lo benar nggak, saudara? Di dalam pelayanan itu orang yang datang minta didoakan ke saya yang kena autoimun tuh banyaknya orang-orang kaya. Ya, jadi memang autoimun itu penyakit orang stres, ketakutan, khawatir, gelisah. Ya, sudahlah, hidup ini kita jalani apa adanya, berserah sama Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan. Ya, supaya kita ini makin hari makin pasrah. Kalau Tuhan masih kasih saya hidup, itu artinya bagi saya berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saya mati, ya sudah, berarti waktunya Tuhan. Tapi kalau belum waktunya mati, tidak akan mati, amin. Lalu dia tuh, ibu ini konseling, saudara, ke teman-temannya. Ya mungkin temannya juga udah bosan kali ya. Temannya sampai cerita saya, ya Bu, bosan tiap hari telepon. Ya, lihat matanya di cermin, mata saya putih. Ya memang putih mata ya, saudara. Dilihat di kaca putih, nanti telepon temennya di syuting, mata saatamu itu malah bahaya kalau hitam semua. Tapi ketakutan, muncul bintik merah di tangan. Saya kenapa, sakit apa? Nanti lama-lama dari ketakutan benar-benar jadi autoimun, saudara. Lalu akhirnya terus berbagai penyakit datang sampai dokter vonis dia kena cancer stadium akhir, dan dokter vonis dia umurnya tinggal 3 bulan. Saudara, dari situ dia mulai mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Hati-hati, saudara. Emosi, kejiwaan kita tidak akan pernah bisa terisi dan terpuaskan dengan hal-hal lain. Dia cerita sama saya, dulu Bu, kerjaan saya arisan. Kalau arisan pakai muak, make up artis. Rambutnya disanggul sampai ke sini. Jahit baju dress code khusus. Pakai yang kayak Barbie, saudara. Ya. Lalu tiap hari kerjaannya arisan. Ya pokoknya begitulah, kalau ada ibu-ibu di sini tiap hari arisan bertobat. Biasa aja, keles. Ya, kadang saudara, bener saya mau ngomong di sini ya, bikin acara Natal, perayaan, udah bukan esensinya, bukan Natal, esensinya baju. Jadi semakin heboh bajunya. Nanti terus kalau kayak gitu, saudara, lihat temannya pakai berlian gede, besok dia beli lebih gede lagi. Kalau bisa digantung di leher. Ya, kenapa, saudara? Kesombongan demi kesombongan dipupuk terus. Untuk apa kita cari penghargaan manusia? Amin. Tidak akan pernah ada puasnya, saudara. Engkau mengikuti dunia ini gak akan ada puas-puasnya. Udah gak usah sombong. Nyawa kita tuh di tangan Tuhan. Tuhan tutup saja satu lubang hidung, setengah mati kau bernapas. Amin. Coba rendah-rendahkanlah diri sama Tuhan. Saya juga lihat foto-fotonya di IG. Saudara, kalau sudah pakai baju arisan, pakai fotografer, ditiup pakai kipas angin, terbang-terbang semua kain, udah kalah foto model.
Ya, saya pernah diundang di Natalan juga. Waduh, baju-baju sampai saya malu, saya salah kostum. Tapi kalau saya disuruh pakai kostum itu saya nggak mau datang. Saudara, boleh lah, boleh, tapi jangan sampai ke dagingan kita, jangan sampai ke akuan kita. Aduh, kita ini mau sombong-sombongan, apa yang mau kita sombongkan di hadapan Tuhan? Akhirnya kena sakit begitu. Coba dokter vonis umur tinggal 3 bulan. Semua nangis, anak-anak nangis, keluarga nangis, dia pun nangis. Ya mau dia apa? 4 dokter, 1 profesor, semuanya sama vonisnya, kanker stadium akhir, 3 bulan lagi umurnya. Ketika yang terakhir pemeriksaan, semua ada dokter bilang 80% Bu, kanker, kepalanya harus dibelah, ambil cairan lagi. Pemeriksaan terakhir, semua anak-anaknya puasa, saudara. Dan ketika pemeriksaan terakhir ternyata dokter ya kasih tahu itu hanya kumpulan nanah di dalam kepala. Tapi saya yakin itu Tuhan yang bikin mujizat. Kenapa? Karena Tuhan masih mau pakai hidupnya. Dari situ mencari Tuhan. Dulu nggak kenal Tuhan, Kristen tapi nggak kenal Tuhan. Hidupnya mencari kepuasan dan kepuasan dan kepuasan. Tapi ketika kena masalah, apalagi sakit penyakit, baru mencari Tuhan. Sekarang baru menyadari, Bu, dulu saya itu hidup begini, aduh ya, dulu tuh begini dulu. Memang manusia itu seringkali harus diproses. Harus diproses supaya apa? Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya yakin wanita yang datang ke sumur itu jam 12 siang, dia juga sudah putus asa hidupnya. Tidak dia dapatkan kepuasan. Bahkan mungkin dia jalan itu, iblis mau membunuh diri aja, hidupmu sudah hancur. Ini yang ke-6, suamimu juga cuma bikin stres hidupmu. Belum lagi engkau dihakimi orang, dihakimi masa lalunya, dihakimi dosa-dosanya. Tapi Tuhan tahu. Dan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia melihat hatimu, dia tahu hidupmu, saudara. Yesus datang, dia tawarkan air kehidupan. Sejak saat itu perempuan ini dengan percakapan yang singkat dari Tuhan, dia mengerti, dia tahu, saudara, tentang Yesus ini. Dia mulai mengenal Tuhan. Dia bilang, beri aku air itu Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Ayat 24 di sana dikatakan, saudara, ya Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat yang berikutnya 25, perempuan ini berkata, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu. Apa, saudara? Bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Ya, dia mulai tahu, dia mulai mengenal, dia mulai dengar firman, dia mulai nangkap. Ayat yang ke-26 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia. Kita memerlukan perjumpaan pribadi dengan Yesus supaya hidupmu berubah. Engkau tidak akan pernah bisa menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran, kalau engkau belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan rohmu dihidupkan.